Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musliman wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri waldatan bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nantinya dapat sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita hari keberapa ini sudah kita masuk dalam Ramadan ini. Tentu kita sadar persis bahwa saya yang mendengarkan video ini semuanya sadar, semuanya punya yang namanya peristiwa. Tidak mungkin peristiwa itu tidak dimiliki oleh siapapun sejak bangun tidur sampai meninggal nantinya. Semua punya masalah, semua punya peristiwa. Itu saya istilahkan event. Karena sudah kejadian, maka masuk dalam konteks takdir. Takdir tidak bisa dibantah. Karena sudah kejadian, maka tidak bisa tidak. Kita hanya ridho terhadap takdir itu. Orang yang bisa menerima kondisi apapun itu akan lebih bahagia dibanding orang ini. Maka tema kali kita hari ini adalah ERO, Event Respon Outcome. Ternyata manusia itu sering kalah karena kelemahannya di R, respon. Kalau tadi sudah kita katakan bahwa semua manusia punya event, semua manusia punya takdir, yang sering kalah adalah di respon. Seringkali responnya negatif, sehingga mengantarkan dirinya menjadi outcome, hasil yang negatif pula. Ambil contoh konkret. Pada suatu saat keponakan saya meninggal. Telepon malam-malam, anak yang kedua meninggal dunia. Lalu saya bilang, kalau toh kamu mau nangis 3 tahun pun anakmu tetap meninggal. Itu pun untuk menyadarkan menjadi respon positif gak mudah. Saat yang dicintai diambil oleh sang pemilik yang namanya Allah Azza wa Jalla. Merespon kondisi yang kita tidak suka itu bukan pekerjaan gampang. Ada cerita lain, mahasiswa ITS. Suatu saat saya juga udah lupa berapa tahun yang lalu, tahu-tahu bapak ibunya datang ke rumah. Apa yang menceritakan? Dia cerita anak ini ranking 1, dapat beasiswa terus sampai lulus. Katakanlah di jurusan itu ada 50 mahasiswa. Apa yang terjadi? Allah membuat permainan yang sangat cantik sekali. Kenapa? Bulan pertama sudah ada temannya kerja setelah lulus. Bulan kedua ini sampai dengan bulan ke-7 kurang lebih habis satu angkatan. Tapi dia belum bekerja. Apa yang terjadi? Bapak ibunya datang ke rumah. Apa yang salah dengan kamu? Apa yang salah dengan anak kamu? Saya bilang, itu sudah kejadian. Tidak ada yang salah. Tinggal respon kita yang menyebabkan salah. Kalau jenengan menyalahkan, selamanya jenengan tidak akan pernah bahagia. Selalu berpikiran semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Ingat Bapak Ibu, ingat saudaraku yang melihat video ini, semua kejadian, suka gak suka, itu sudah kejadian. Respon kita yang penting. Kalau kita merespon seperti tadi, anak sampai bulan ke-7 itu semua sudah kerja tapi anaknya belum bekerja. Kalau merespon negatif, bisa jadi audiobilang itu bisa negatif benar, bisa ke dukun, ke ini macam-macam yang perbuatannya tidak akan menjadi positif. Responnya salah. Lalu saya bilang kepada bapak ibunya, sudah, ajari jenengan sabar. Ajari bapak dan ibu dan anak sabar menerima kondisi. Kenapa? Karena jelas sekali Al-Baqarah 155. Kenapa demikian? Sungguh kata Allah, aku akan beri kamu yang kamu tidak suka. Kemiskinan, stres, ini, itu. Semua yang tidak disukai oleh manusia. Itu takdirnya. Dan itu dibenci oleh manusia. Karena tidak sesuai dengan dirinya. Dibohongin orang ratusan juta. Dikemplang, disakitin. Istrinya dibawa orang, suaminya ikut orang lain. Atau apapun yang banyak kejadian. Salah merespon, buyar semuanya. Maka yang kita harus lakukan adalah niat inamal amal, niatkan diri menjadi yang terbaik di hadapan Allah. 2, usahanya masih keras, tuntas, cerdas, ikhlas, dan
kita mesti suksesnya itu benar-benar karena Allah. Yang ketiga, jangan lupa doa. Al-Baqarah 186. Aku dekat kata Allah, mintalah padaku tak kasih. Tapi sering dilupakan ayat ini. Setelah berita aku dekat dan pasti aku kasih, yang sering dilupakan adalah apa? Kapan doa itu dikabulkan? Doa dikabulkan adalah satu, doanya harus kepada Allah. Dua, harus memenuhi perintah Allah. Tiga, harus yakin. Ini yang sering dilupakan. Memang kita dekat dengan Allah, tapi seringkali kita tiga hal. Doanya tidak kepada Allah. Seringkali tidak dengan optimalisasi kehidupan, atau tidak memenuhi perintah Allah. Yang ketiga, kurang yakin, kurang iman. Nah, ini yang menyebabkan Al-Baqarah tadi akhirnya menarik. Al-Baqarah 155 ini, sungguh aku akan beri kamu yang kamu gak suka. Tapi ayat ini adalah koma. Beritakan berita itu gembira bagi mereka yang gak suka. Buat siapa? Orang yang sabar. Makanya setelah niat, usaha, doa, harus ditambahin sabar dan seterusnya. Jangan lupa tawakalullah. Kenapa? Kita bukan siapa-siapa. Kita ini milik Allah, semua milik Allah. Maka Al-Baqarah 156 cukup jelas. Begitu kita sadar semua dari Allah, apapun kondisinya kita tetap syukurin. Jangan lupa sebutkan kalau kita nggak suka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Insya Allah kita akan menjadi luar biasa. Itu tema kita kali ini, ERO. Event, semua manusia punya event, punya peristiwa. Kalau sudah kejadian namanya takdir. Respon kita ditunggu oleh Allah. Dengan kondisi apapun. Adanya disyukuri, tidak adanya tetap disyukuri. Yang kedua, yang ketiga, outcome. Hasilnya insya Allah positif. Kalau respon positif, outcome positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.